Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seda Senia dengan NIM 0903-138192-4092 dari kelas Sibil 6B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester Enterprise Resource Planning. Untuk soal pertama, yaitu adalah jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengolah MRP. Jawabannya adalah netting, ialah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Lalu yang kedua adalah loading, ialah sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Metode-metode untuk menentukan lotnya adalah FOQ atau Fixed Order Quantity, lalu ada EOQ atau Economy Order Quantity, dan terakhir adalah Lot for Lot, yaitu lalu ada VPR atau Fixed Period Requirement. Untuk soal kedua, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multi-proses dalam penerapan ERP, dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Jawabannya adalah one input multi-proses adalah proses memasukkan data yang cukup dilakukan satu kali yang memiliki keterkaitan sehingga dapat melakukan banyak proses. Di dalam penerapan ERP, contohnya implementasi di suatu sistem informasi. Contoh implementasinya yaitu seperti sebuah sistem rumah sakit. Ketika petugas rumah sakit menginput data suatu pasien yang dimana data ini hanya cukup diinput satu kali pada proses registrasi pasien, dan data ini akan dapat digunakan pada bagian poliklinik, administrasi, dan lain-lainnya, atau dapat digunakan di semua bagian pada rumah sakit. Yang dimana maksud dari proses one input multi proses di sini ialah data yang sudah diinput pada proses registrasi pasien yang dapat dengan mudah ditemukan tanpa perlu menambah data yang baru. Lalu soal ketiga, yaitu salah satu manfaat yang diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Lalu jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis-jenis yang berbeda-beda. Contoh, standarisasi data dan informasi di perbankan. Lalu ada untuk nama nasabah, MSL, harus dibuat tanpa mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun keagamaan. Tidak diperkenankan menggunakan karakter khusus dan angka. Lalu ada contoh, untuk alamat nasabah MSL harus mencantumkan nama jalan, nomor RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan kode pos. Lalu untuk nomor HP MSL harus sesuai dengan format nomor handphone yang dimiliki oleh operator di Indonesia. Untuk field yang lain dapat ditetapkan standar data sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan. Lalu berikut merupakan soal dari nomor 4 yang mana yaitu soalnya jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan termasuk tersebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesanan dan biaya penyimpanan 2.500 unit atau per periode. Lalu ada penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time yaitu 1 bulan. Bahan baku B, pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Lead time yaitu 2 bulan. Lalu kondisi bahan C yaitu pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load, lead time dengan 1 bulan. Kondisi bahan D yaitu pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Lalu lead time selama sebulan. Berikut merupakan jawaban untuk bahan baku D, ini bahan baku yang pertama, dengan kebutuhan kotor yaitu ada 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, 23, dan berikut merupakan per periodenya. Yang dimana jadwal penerimaan persediaan diletakkan di periode ketiga yaitu sebanyak 20. Untuk cara perhitungannya sebagai berikut, persediaan di tangan yaitu 28 dikurang dengan 10 maka hasilnya 18. 18 dikurang dengan 15 yang dimana ini terletak di periode kedua maka hasilnya adalah 3. Lalu 3
dikurang 20 adalah min 17, lalu ada jadwal penerimaan persediaan 20, maka persediaan hasilnya 3. Dan 15, 3 dikurang 15 ini min 12, maka persediaan jadinya 0. Lalu yang lainnya juga sama, 0, di periode ke-6 0, di periode ke-7 0, dan periode ke-8 0. Adapun kebutuhan bersih dari bahan baku D, yaitu seperti soal pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Maka di sini bisa kita lihat, maka di bulan keempat ini kita taruh, yaitu ada 12, 28, 15, 20, dan 23. Offsetting, karena lead time adalah 1 bulan, maka kebutuhan bersih offsettingnya maju sebulan. 12 ditaruh di periode ketiga, 4 di periode ke-28, 5 di periode 15, 6 di periode 20, 7 di periode 6 20, periode 7 23, dan periode 8 yaitu 0. Untuk lot bahan baku D menggunakan VPR dengan kebutuhan bersihnya adalah merupakan dari kebutuhan bersih di sini, yaitu periode ke-1 0, periode ke-2 0, periode ke-3 0, periode keempatnya adalah 12, periode ke-5 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 yaitu 23. Untuk ukuran lot, pencarian yang loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement atau VPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Oke, untuk kebutuhan bersih maka didapati periode ke-1 sampai periode ke-3 yaitu 0, lalu periode ke-4 12, periode ke-5 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 yaitu 23. Untuk offsettingnya yaitu karena lead time-nya adalah 1 bulan, maka dari kebutuhan bersih offsettingnya maju atau mundur 1. Jadi 12 di periode ke-3, 5 ke periode ke-4, terus 15 ke periode ke-5, 20 ke periode ke-6, dan 23 ke periode ke-7. Lalu periode ke-8 yaitu 0. Untuk perhitungan lot bahan baku D menggunakan VPR, dengan kebutuhan bersih periode pertama adalah 0, periode kedua adalah 0, periode ketiga 0, periode keempat 12, periode kelima 28, periode keenam 15, periode ketujuh 20, dan periode ke-8 yaitu 23. Untuk mencari ukuran lot, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement atau VPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Maka kita dapati 0, 0, 0, 12, lalu ukuran lot yang 12 diletakkan di periode pertama. Lalu 1, 2, 3, 4, dan 86 didapati dari 28 ditambah 15 ditambah 20 dan ditambah 23. Maka kita dapati netting yaitu sebesar 98, loading yaitu sebesar 98, dan offsetting sebesar 98. Adapun expression yaitu sebesar 146. Untuk bahan baku C yaitu kebutuhan kotor di periode pertama dan periode kedua yaitu 0, periode ketiga adalah 12, periode keempat adalah 28, periode kelima 15, periode keenam 20, periode ketujuh 23, dan periode ke-8 adalah 0. Untuk jadwal penerimaan persediaan di periode ketiga yaitu berjumlah 8, periode keempat 10, dan periode keenam adalah 20. Di sini kebutuhan kotor di periode ketiga adalah 12, dikurangi dengan 8 jumlah persediaan, maka kebutuhan bersihnya adalah 4. Lalu kebutuhan kotor di periode keempat 28 dikurangi 10, maka kebutuhan bersih adalah 18. Di kebutuhan kotornya 15, maka langsung di kebutuhan bersih ada 15. Kebutuhan kotor di periode ke-6 adalah 20, dengan jadwal penerimaan persediaan adalah 20, maka 20 kurang 20 hasilnya adalah 0. Lalu di periode ke-7 ada 23,
dengan persediaan di tangan adalah 0, maka kebutuhan bersih adalah 23. Lot bahan baku C menggunakan lot for lot, yaitu sebagai berikut, yang dimana kebutuhan bersih pada periode pertama yaitu adalah 0, periode kedua adalah 0, periode ketiga 4, periode keempat 18, periode kelima 15, periode keenam 0, periode ketujuh 23, dan periode ke-8 yaitu 0. Untuk ukuran lot pada bahan baku C menggunakan lot for lot, isi lot mengikuti dengan kebutuhan bersih. Adapun persediaan yang dapat adalah semuanya yaitu 0. Maka didapati netting sebesar 60, loading sebesar 60, offsetting sebesar 60, dan explosion sebesar 98. Untuk bahan baku A, kebutuhan kotor pada periode pertama yaitu adalah 0, periode kedua adalah 8, periode ketiga yaitu 36, periode keempat yaitu 30, periode kelima yaitu 0, periode keenam itu 46, periode ketujuh itu 0, dan periode ke-8 itu 0. Adapun jalur penerimaan persediaan yaitu di periode ketiga sebanyak 15, dan untuk jalur penerimaan di periode ke-6 itu sebanyak 20. Dengan persediaan di tangan adalah 22, maka 22 dikurang 0, maka hanya tetap 22 persediaan di tangan. Lalu 22 dikurang 8 yaitu 14, 14 dikurang 36 itu min, maka 15 dikurang dengan hasil dari pengurangan 14 kurang 36, maka jadilah kebutuhan bersihnya adalah 7. Lalu 30, karena persediaan tangan 0, 7 dikurang 3 persediaan tangan 0, maka langsung kebutuhan bersih itu 30. Begitupun seterusnya. Lalu di sini ada 20 dikurang dengan 46, maka hasilnya adalah kebutuhan bersih sebesar 26. Lalu didapati offsettingnya yaitu periode pertama adalah 0, periode kedua yaitu 7, periode ketiga 30, periode keempat 0, periode kelima 26, periode keenam 0, sampai ke periode 8 itu 0. Adapun lot bahan baku menggunakan EOQ, kita cari terlebih dahulu EOQ-nya, yaitu dengan rumus 2. Akar dari 2D, 2 dikali D kali K dibagi H. Lalu didapati akar 2 dikali 63 dikali 2000 dibagi 2500. Maka didapati akar dari 252.000 dibagi 2500. Lalu didapati lagi akar dari 100,8, maka dibulatkan menjadi 10,3 atau 10. Berikut merupakan tabel dari lot bahan baku A menggunakan EOQ dengan kebutuhan bersih pada periode pertama yaitu 0, periode kedua adalah 0, periode ketiga 7, periode keempat 30, periode kelima 0, periode keenam 26, periode ketujuh 0, periode ke-8 0. Untuk ukuran lot, di sini yaitu didapati 7 dikurang 10 yaitu 3, lalu 30. Di sini ada 10, karena belum mencukupi dengan kebutuhan bersih, maka dikalikan sampai mencukupi kebutuhan bersih. Maka 10 kali 3 sama dengan 30. Lalu di periode ke-6, ukuran lotnya 10 dikali 3 sama dengan 30, dikurang 26 sama dengan 7. Berikut merupakan total persediaan, yaitu berjumlah 16, total pemesanan 7 dikali 2.000 sama dengan 14.000, total penyimpanan 16 dikali 2.500 sama dengan 40.000, dan total biaya yaitu adalah 14.000 ditambah 40.000, maka didapatkan hasil sebesar 54.000. Adapun untuk netting yaitu sebesar 63, loading sebesar 70, offsetting sebesar 63, dan explosion sebesar 120. Untuk bahan baku B, kebutuhan kotor didapati periode pertama yaitu 0, periode kedua yaitu 0, periode ketiga yaitu 24, periode keempat itu 56, periode kelima itu 30, periode keenam itu 40, periode ketujuh 46, dan periode ke-8 yaitu 6. Lalu untuk jalur penerimaan persediaan, di periode kedua yaitu adalah 10, di periode keempat adalah 10, dan periode ke-6 sebanyak 20. Untuk persediaan di tangan yaitu ada 18 dikurang kebutuhan kotor di periode pertama, maka hasilnya 18. Lalu 18
dikurang dengan 0 pada periode kedua 18 dan ditambah dengan 10 maka hasilnya 28. Persediaan di tangan pada periode kedua yaitu 28 dikurangi dengan kebutuhan kotor di periode ketiga yaitu 24 maka hasilnya persediaan tangan adalah 4. Persediaan tangan di periode ketiga adalah 4 dikurangi dengan kebutuhan kotor pada periode keempat itu 56 maka didapati hasilnya min 52. Lalu di jadwal penerimaan ada 10 maka ini ditambah maka didapati kebutuhan bersih sebanyak 42. Lalu karena di persediaan tangan adalah 0 dikurang 30 adalah min, maka kebutuhan bersih di tangan jadilah 30. Lalu 0 dikurang persediaan di tangan di periode kelima adalah 0, lalu dikurang dengan kebutuhan kotor periode ke-6 adalah 40, maka hasilnya min. Lalu min 40 ditambah dengan 20, maka kebutuhan bersih adalah 20. Lalu 0 dikurang dengan 46 maka hasilnya min 46. Lalu jadilah kebutuhan bersihnya yaitu 46. Lalu yang terakhir pada periode 8 ini adalah 0. Lot bahan baku B menggunakan FOQ dengan intuisi yaitu adalah 20. Kebutuhan bersih pada periode pertama yaitu adalah 0, periode kedua adalah 0, periode ketiga adalah 0, dan periode keempat sebanyak 42, periode kelima sebanyak 30, periode ke-6 sebanyak 20, periode ke-7 sebanyak 46. Lalu periode ke-8 itu sebanyak 0. Untuk ukuran lot, maka didapati di periode keempat yaitu 20 dikali 3 sama dengan 60. Dan 60 dikurang 42 sama dengan persediaan menjadi 18. Lalu didapati di periode ke-5 yaitu 18 dikurang dengan 18 dikurang dengan 30 maka hasilnya adalah 12, lalu 12 dikurang dengan 20 maka hasilnya adalah 8. Lalu ada 8 dikurang dengan 20 yaitu min 12, lalu min 12 dikurang 20 maka hasilnya adalah di persediaan itu 8. Lalu didapati di periode ke-7 yaitu adalah 20 dikali 2 sama dengan 40. Lalu 8 persediaan tangan periode 68 dikurang dengan kebutuhan bersih di periode ke-7 46 itu jadilah hasilnya adalah min 38. Min 38 ditambah 40 maka persediaan adalah 2. Lalu maka di periode ke-8 dalam kebutuhan bersihnya adalah 0, ukuran 0 maka di persediaan adalah 2. Didapati netting yaitu adalah 138, loading adalah 140, offsetting adalah 138, dan expression adalah 196. Lalu ada pertanyaan yang kedua, itu jelaskan kesimpulan saudara dari hasil 1 di atas. Maka jawabannya adalah bahwa proses yang terjadi pada kegiatan produksi barang perlu diketahui dahulu tentang apa saja yang dibutuhkan dan karakteristik setiap bahan baku yang ingin dipesan. Kita juga harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dengan mencari kebutuhan bersih di setiap bahan baku setiap periodenya. Jika sudah menemukan dan mempersiapkan hal tersebut, kita menentukan ukuran lot dari setiap periode dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan. Sehingga ketepatan dan kesesuaian produksi baik dari segi waktu dan lain menjadi baik. Dan dapat kita simpulkan juga untuk beberapa teknik pencarian lot sebagai berikut. Jika penghitungan lot menggunakan VPR atau Fixed Period Recruitment, maka nilai netting, loading, dan offsetting akan didapati hasil nilai yang sama, namun untuk expression hasil nilainya tidak sama, yang mana ukuran lot didasarkan pada intuisi yang telah ditentukan dan offsetting. Jika penghitungan lot menggunakan LFL atau lot for lot, maka nilai netting, loading, dan offsetting nilai sama, namun untuk expression nilai tidak sama, yang mana pada ukuran lot akan sama dan kebutuhan bersih. Jika perhitungan lot menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity, maka mendapatkan nilai kembar antara netting dan offsetting. Lalu loading expression yang mana pada hasil dari pencarian ukuran lot dikalikan sampai mencukupi dengan kebutuhan bersih yang dibutuhkan. Dan jika perhitungan lot menggunakan FOQ atau Fixed Order Quantity, maka mendapatkan nilai netting dan offsetting yang sama. Namun offsetting dan expression berbeda. Teknik ini menggunakan intuisi untuk dijadikan nilai ukuran lot.
Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.